Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyatihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Darul Ulum 5 Jombang, dimanapun kamu berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pengajian kitab Al-Lala pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca terlebih dahulu. Silakan disiapkan kitabnya. Kita baca dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma majmu'iha bi bayani. Ilinga tak hasil ilmu angin nem perkara bakal tak cerita ake kumpule ganti pertelo. Ayo ikut baca semuanya ya. Dzukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Rupane limpatu po sabar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Anil mar'il tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Cetakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Fa in kana dza syarrin fajannibu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu yahtadi. Yen ana kanca ala lakune ndang taono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Ngaji ya krana ilmu maesi ing ahline lan ngungkulake lan dadi tondo tingkah pinuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ono ngalapai saben dina ing tambah sangka ilmu lan nglangi sekorone faidah. Nah, tuh kemarin sampai di situ ya. Sekarang kita lanjutkan. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Ngaji ya fikih krana unggule kang nuduhke maring bagus lan wedi Allah luweh jejeke. Huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ilmu fikih kang nuduhake dalan pituduh ya benteng kang nyelametake sekabeh pekewo. Tafaqoh belajar ilmu fikih sapa sira. Fa innal fiqha krana sak temene ilmu fikih iku afdalu qaidi
luweh utama-utamane pituduh kang nuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan takwa wa a'dalu qasidi lan luweh jejeke sejo. He anak-anakku sing ganteng-ganteng lan sing ayu-ayu, belajaro ilmu fikih, karena sesungguhnya ilmu fikih itu adalah sebaik-baik ilmu petunjuk yang menunjukkan kepada kebaikan dan takwa, dan dari setiap sesuatu yang memberatkan. Belajarlah kamu ilmu fikih. Kenapa dalam kitab ini kita diperintahkan untuk belajar ilmu fikih? Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang syariat-syariat agama, hukum-hukum agama, yang dalil-dalilnya tidak serta-merta didapat begitu saja, tetapi melalui proses ijtihad para mujtahid, para ulama-ulama terdahulu. Di dalam Al-Quran, hukum-hukum agama tercantum secara global. Misalnya perintah sholat. Di dalam Al-Quran, perintah sholat tertera aqimus sholah. Tapi bagaimana caranya sholat? Nah, di situ dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, hadis-hadis Nabi itu yang dipelajari oleh para ulama, sehingga kita bisa tahu bagaimana caranya sholat. Oh, sholat itu takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya. Nah, itu di situ di dalam ilmu fikih. Kalau kita tidak mengetahui ilmu fikih, maka bagaimana kita bisa melakukan ibadah? Padahal ibadah itu semuanya tata caranya ada di dalam ilmu fikih. Katakan ada sekeluarga berjamaah. Mereka berjamaah tanpa mengetahui ilmu berjamaah. Si bapak jadi imam, ibu dan anak jadi makmum. Ketika sholat, Allahu Akbar, ruku. Ketika sujud, hidungnya dicokot nyamuk. Spontan bapaknya bilang, aduh gatel. Nah, seperti itu. Lah, anaknya ingat ketika dia sekolah dikandani guru nih, katanya makmum itu harus mengikuti imam. Lah, berhubung imamnya pas sujud mengatakan aduh gatel, jadi ketika dia sujud dia juga mengatakan seperti itu, dibuanterno pas sujud, aduh gatel. Nah, si ibu langsung bilang, sholat gak oleh ngomong, nek sholat karo ngomong sholatnya batal. Nah, seperti ini. Sehingga satu keluarga sholat jamaah ini tadi jadi batal karena mereka tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, itu kalau tidak memahami ilmu fikih. Jual beli juga seperti itu. Kalau tidak memiliki ilmu fikih tentang jual beli, maka jual belinya ngawur. Sing penting oleh badi. Orang ngurus wong liya, sing penting aku oleh badi akeh. Baba wong liya rugi. Saking pentingnya ilmu fikih sampai Umar bin Khattab berkata, jangan kau berjualan di pasarku kecuali kau sudah memahami ilmu fikih tentang jual beli. Saking pentingnya ilmu fikih. Tidak hanya dalam masalah ibadah, masalah muamalah, masalah apapun yang ada di dunia ini itu semuanya berhubungan dengan ilmu
fikih, maka sangat penting untuk mempelajari ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih itu kita bisa beribadah yang benar. Kita bisa berpuasa dengan cara yang benar. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya berpuasa, wes pokoknya gak mangan, gak ngombe. Nah, lah nek gak mangan, gak ngombe, tidak hanya manusia, tidak hanya kita yang bisa puasa, kambing juga bisa puasa. Nah, lah kambing gak usah dikei mangan, gak usah dikei ngombe, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kan wis poso wisan. Nah, itu kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu fikih tentang puasa. Tapi kalau kita tahu fikih tentang puasa, oh, puasa itu harus niat. Selain niat, harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selain hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga nafsu, menjaga dari kemaksiatan, menjaga dari hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Nah, ini pentingnya ilmu fikih. Haji juga seperti itu. Kalau kita tahu ilmu fikihnya haji, maka haji kita sah, bisa sah. Tapi kalau kita tidak tahu, tuwas ngetokno bondo akeh lunga kaji, tapi kita tidak tahu bagaimana tata caranya, tidak tahu syarat rukunnya, maka tidak akan dapat apa-apa. Karena itulah mempelajari ilmu fikih itu sangat penting. Imam Syafi'i pun berkata, al-ilmu ilmani, ilmul fiqih lil adyan wa ilmu tib lil abdan wa ma wara'a dzalika bulghatun majlis. Ilmu itu ada dua macam menurut Imam Syafi'i. Yang pertama adalah ilmu agama untuk menjaga dari penyakit jiwa, dan yang kedua ilmu kedokteran untuk menjaga dari penyakit jasmani. Dan yang selain itu ilmu untuk meramaikan majelis. Karena itu, ayo kita harus semangat untuk mempelajari ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih itulah kita akan dekat dengan petunjuk Allah. Oke, kita lanjutkan. Wal ilmul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ilmu fikih kang nuduhake dalan pituduh, ya benteng kang nyelametake sekabehe pekewo. Huwa utawi fikih iku al ilmu kang nuduhaken, iku al ilmu al hadi kang nuduhaken ila sananil huda maring dalan pituduh. Huwa utawi fikih iku al hisnu benteng, yunji kang nyelametaken apa hisn min jami'i syadaidi saking sekabehane pira-pira kemlaratan. Nah, ilmu fikih ini juga yang menjadi petunjuk bagi kita. Selain menjadi petunjuk, juga menjadi benteng, menjadi tameng bagi kita agar kita tidak melakukan kemaksiatan, agar kita tidak terjerumus pada jalannya setan. Karena ilmu fikih ini kita bisa membedakan, oh ini loh makanan yang baik, yang halal, ini loh makanan yang haram, ini minuman yang haram, ini minuman yang halal, ini pekerjaan yang baik, ini pekerjaan yang buruk. Sehingga diri kita bisa melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Karena itu ilmu fikih menjadi benteng, menjadi penjaga diri kita dari kemaksiatan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an
asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Wong alim fikih siji tur kang ngadoi haram, luweh apa timbang abid sewu mungguhe setan. Loh iki perbandingane wong sing ahli fikih karo ahli ibadah. Fa inna faqihan mongko sak temene wong alim fikih wahidan kang siji mutawarian kang ngedoi haram iku asyaddu luweh abot ala syaitani ing atase syaitan min alfi abidin tinimbang sewu ahli ibadah. Nah, orang yang ahli fikih satu orang ahli fikih yang wiroi itu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Satu orang ahli fikih yang wiroi itu lebih berat godaannya oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Maksudnya gimana? Kata setan bilang gini, aku luwih abot nggodha wong siji wong sing ahli fikih wiroi timbangane aku nggodha wong 1000 ahli ibadah. Jadi wong 1000 ahli ibadah ku tak godha sepisan jebret ketika sholat Allahu Akbar ahli ibadah dadak eling aku mang deleh duit nang ndi. Nah, ku wis buyar wis. Nah, ku wong ahli ibadah sing gak ngerti fikih. Ku luwih gampang godanane, luwih gampang digodha setan timbangane wong ahli ibadah, wong ahli fikih siji. Kenapa? Karena orang yang ahli fikih benar-benar mengetahui ini yang membatalkan sholat, ini yang tidak membatalkan sholat. Ini yang akan membuat saya ingat kepada Allah, ini yang tidak. Orang yang ahli fikih wiroi ketika sholat, dunia ini dilepas. Hanya ingat satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Sayyidina Ali suatu ketika berperang, punggung beliau terkena anak panah. Tidak ada yang berani untuk mencabutnya. Kemudian Sayyidina Ali berkata, saya tak sholat. Ketika saya sholat, cabut anak panahnya. Nah, begitu Sayyidina Ali niat kemudian takbir Allahu Akbar, anak panah itu dicabut. Apa reaksi Sayyidina Ali? Sayyidina Ali terus melanjutkan sholatnya sampai dengan rakaat terakhir, tahiyat akhir, salam. Setelah salam bertanya, apakah sudah dicabut anak panahnya? Kata sahabat, sudah sejak dari awal engkau takbir. Apakah tidak merasakan? Kata Sayyidina Ali, ketika aku sudah takbir, maka yang aku ingat hanya Allah. Nah, seperti itu. Itulah ahli fikih yang wiroi. Makanya setan lebih berat menggoda satu orang ahli ibadah daripada 1000 orang, satu orang ahli fikih daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Nah, karena itulah mari kita bersama-sama mendalami ilmu fikih. Karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia yang bermanfaat bagi orang lain adalah manusia yang bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, bisa mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Semakin banyak kebaikan yang ditebarkan olehnya, maka semakin baik orang itu.
Orang yang ahli ilmu fikih, ketika dia mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya, maka orang ahli fikih itu adalah orang yang sebaik-baik manusia. Semakin banyak orang yang diajarkan ilmu fikih, semakin banyak orang yang faham, semakin banyak orang yang beribadah dengan benar, semakin banyak orang yang berbuat kebenaran. Maka mari kita bersama-sama belajar ilmu fikih dengan sungguh-sungguh agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap di rumah, lakukan sesuatu yang bermanfaat di rumah. Semoga kita terhindar dari wabah penyakit yang saat ini sedang melanda negeri kita. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.